Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat petang, selamat apapun bagi yang menonton channel Sembuarang. Oke, kisah anak sekalian, saat ini saya sedang mereview tentang PLTS saya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Inilah penampakannya. Sudah saya pasang 2 tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu baru saya review sekarang. Oke, inilah penampakannya 4 panel surya. Dan untuk spesifikasinya yaitu 4 panel surya ini, satu itu yang di ujung 50 WP polikristalin ya. Yang ujung itu kecil 50 WP polikristalin. Dan yang kedua ini, ini monokristalin 120 WP ini ya. Yang ini 120 WP, dan yang sampingnya nomor 3 ini polikristalin 100 WP, dan yang sampingnya juga 100 WP juga. Jadi di total sekitar 370 WP ya. Oke, langsung kita cek yang aksesoris bagian bawah. Di sana meluncur. Ini lanjut ya, dari atas menuju ke ini kabel dari panel surya, melalui kabelnya saya salurkan ke bawah sini dan menuju. Nah, inilah aksesoris pendukung ya, aksesoris utama untuk pendukung panel surya, dari mulai solar controller, indikatornya, berkabelan, inverter, dan juga baterai. Nah, kita urutkan dari awal ya, dari atas dulu. Saya jelaskan sebisanya ya. Saya juga pemula sebenarnya ya. Oke, dari kabel ini, dari panel surya menuju. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya ya, saya coba jelaskan skema tentang panel surya ya, dan alat-alat yang diperlukan. Ini skema simpelnya panel surya secara sederhana. Semoga saya bisa menjelaskan ya. Oke, lanjut ya. Ini adalah penampakannya panel surya tadi. Panel surya ada 2 jenis ya ini. Panel surya monokristalin dan polikristalin. Untuk bedanya sendiri saya sarankan cari di Google atau YouTube lain ya. Monokristalin sama polikristalin. Terserah mau beli yang mana. Manfaatnya juga ada sendiri-sendiri ya. Oke, lanjutin ya. Ini semisal saya pakai mono, turun ke pakai kabel tentunya, turun ke SCC. Nah, kita butuh alat ini di sana. Namanya SCC, Solar Charge Controller. Oke, ini alat untuk mengatur pengisian dari panel surya menuju ke aki. Nah, ini turun menuju ke aki. Nah, SCC sendiri ada 2 jenis atau ada 2 tipe, yaitu SCC BBM dan SCC MPPT. Nah, SCC MPPT ini ada harga, ada rupa. Pengisiannya ini memang lebih baik yang MPPT ya. Dan untuk SCC BBM ini khusus bagi pemula ya. Untuk pemula mungkin saya sarankan yang ini. Harganya lebih bersahabat. Dan untuk SCC MPPT harganya lebih mahal. Oke, lanjut ya. Sudah tahu fungsinya kan? Ini untuk mengolah dari listrik panel surya menuju ke aki. Jangan langsung ke panel surya tanpa alat ini menuju ke sini. Ini akan merusak aki. Ini salah ya. Salah. Oke, lanjut. Nah, aki, beban aki, jika ingin menyalakan TV rumah, TV, lampu-lampu rumah seperti ini ya. Nggak kelihatan. TV, VCD atau DVD dan lain-lain, kita perlu yang namanya ini inverter. Inverter DC to AC, alat untuk mengubah dari listrik aki menuju ke listrik rumah tangga, AC atau PLN ya. Ini yang saya maksud ya. Kita perlu inverter agar bisa menyalakan kipas, lampu TV, rumah, VCD. Nah, kalau PLN mati nggak masalah. Malam hari kita masih punya cadangan power bank ya sepertinya ya, agar bisa menyalakan TV, kipas, lampu rumah yang perlu.
untuk bila malam hari lampu mati. Oke, bisa juga langsung pakai. Kalau ini ada alat rumah tangga yang apa namanya bersumber DC ya, DC seperti lampu. Nah, ini lampu rumah saya sekarang full DC, lebih hemat ya, menurut saya ini lebih hemat. Nah, memakai sumber tenaga full DC. Kalau ini memang agak boros, tapi manfaatnya beda-beda lah. Oke, lanjut ya, sudah paham kan? Next ke video selanjutnya, ke ini hanya sebenarnya aksesoris pendukung di sana ya. Nggak usah, ini nggak apa-apa, tapi kalau saya lambat laun perlu ya, akhirnya saya beli ini ya, cicil mencicil lah istilahnya ya. Oke, dari sini indikator voltase masuk di sini menuju ke ini SCC solar controller. Nah, ini fungsinya untuk mengubah ya, atau untuk mengatur dari arus dari panel surya, mengatur lah istilahnya ya, mengatur dan dimasukkan langsung ke peralatan semua ini ya, dari solar controller. Nah, diatur melalui ini masuk ke aki. Nah, oke, saya jelaskan ini SCC nya. Nah, ini SCC MPPT ya. Dan ini adalah solar controller tipe PWM, dan ini untuk tipe MPPT ya. Nah, untuk pemula sebaiknya menggunakan ini menurut saya ya. Dulu saya pertama hanya menggunakan ini, belum ada seperti ini ya, hanya menggunakan ini langsung menuju ke aki. Karena lambat laun ya pingin upgrade ya. Nah, akhirnya bisa kebeli inilah, alhamdulillah. Karena pengisiannya memang efisiensinya itu lebih tinggi ini. Untuk kejelasannya bisa cek di Google ya, saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. MPPT sama PWM, jenis PWM ini aksesoris utama ya. Yang kedua ini bisa dibeli yang ini, bisa dibeli yang ini. Oke, untuk pemula saya sarankan yang ini untuk coba mencoba. Nah, dulu awal pakai ini. Oke, lanjut. Dari MPPT ini, dari SCC ya, jenis ini dua ini menuju ini tidak saya pakai sekarang ya, hanya untuk aksesoris. Nah, untuk beban dari sini atas ini menuju ke aki langsung. Nah, ini aki yang penting untuk penyimpanannya ya, dari panel surya disimpan ke sini. Nah, ini aksesoris utama ya. Untuk aki, tidak ada aki ya percuma lah, hanya bisa digunakan untuk siang hari. Kalau malam hari kan dia listrik mengambil dari sini penyimpanannya ya, dari panel surya menuju ke aki. Dari SCC dulu ya menuju ke aki untuk disimpan, bisa dipakai untuk malam hari. Fungsinya aki seperti itu ya. Oke, ini saya pakai aki mobil, ini aki VRLA. Sebenarnya untuk aki panel surya lebih baik pakai yang ini ya, tapi harganya bro mahal. Ini juga saya menabung cicil mencicil ya. Ini aki basah mobil, harganya ini 100 AH, ini 65 AH, masih mahal yang ini. Bisa cek lah harganya, hasil tabung menabung. Nah, ini kabel masuk ke aki ya. Dan dari aki ini aksesoris juga untuk mengubah arus DC ke AC ya, inverter seperti ini ya. Ini jenisnya Synwave ya, belum pure Synwave. Bisa dicek lagi di Google atau saya buatkan videonya sendiri. Nah, ini untuk menyalakan TV dan juga lampu-lampu rumah. Nah, ini untuk indikatornya. Ini dari aki ya, ini voltase aki. Ini pengisian 13,1 ya. Ini voltase aki atau baterai. Dan ini beban
ini beban lampu ya, ini beban keluar 0,85 ampere. Ini juga voltase akinya. Ini rangkaian ngawur ya, rangkaian pemula, hasil tiru-tiru di YouTube juga. Nah oke, dari sini, dari inverter menuju ke alat-alat rumah tangga seperti TV dan juga lampu-lampu ya. Ini saya pakai ini. Oke, menuju ke TV ya, langsung kita nyalakan untuk menyalakan TV ya. Tapi inverternya kita nyalakan dulu. Ini seperti ini inverternya ngeler ya, ini ya kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Tegangan dari aki, tegangan keluar DC. Sorry, ini tegangan DC, ini tegangan keluarnya sekitar 217 volt AC ya. Langsung kabel keluar dari sini menuju ke TV. Nah ini TV-nya. Oke, dan ini adalah kabel dari inverter, saya sendirikan ya. Ini kabel inverter. Ini kalau pandangan sekilas nggak nyala, nggak kedip-kedip ya, tapi di kamera terlihat kedip-kedip, nggak tahu kenapa. Ini stop kontak dari inverter dan ini PLN. Nah, berfungsi bila mati-mati lampu kita nyalakan ya ini. Oke, langsung kita nyalakan TV ini. Nah, sudah nyala. Ini TV saya sudah rusak, kulitnya sudah mengelupas ya. Nah ini bukan efek karena penggunaan inverter ya, tapi memang TV saya sudah rusak, waktunya ganti guys. Nyala normal ya. Oke, kita cek lagi tegangannya turun sekitar 215an. Kalau malam hari jujur tidak saya nyalakan ya, karena sangat boros mungkin ya. Nanti kapan waktu nanti akan saya tambah dayanya atau gimana gitu. Saya nyalakan TV menggunakan listrik panel surya jika siang hari guys ya, siang hari sampai pagi sampai sore lah. Kalau sore ke malam saya tetap pakai listrik PLN. Nah, lebih irit lah, lebih terasa manfaatnya. Oke, kita matikan coba ya, itu dengar suara TV-nya ya. Nah ikut mati biar membuktikan aja kalau pakai listrik dari panel surya. Oke, untuk kelistrikan rumah ini saya pakai full DC ya, untuk pencahayaan dari ruang tamu, kamar mandi sampai ruang tengah saya pakai full DC. Nah ini lampu LED 3 watt, sekitar 3 watt, lupa saya 3 watt. Nah seperti ini untuk mobil ini sepertinya ya, 12 volt. Kamar mandi juga ini saya nyalakan. Nah ini untuk PLN. Nah tapi sekarang agak rusak, dan ini untuk 12 volt DC ya, lampu 12 volt. Ini AC 220 volt. Kita coba nyalakan di sana. Nah ini nyala seperti ini. Saya pakai 2 biji ya untuk pencahayaannya. Nah ini bila kurang terang saya nyalakan yang ini ya. Ini kamar mandi juga pakai, ini perkabelannya sama DC 3 watt. Nah, saya pakai 1 ya. Dan ini LED bohlam, saya coba nyalakan. Nah seperti ini, bila perlu aja, bila butuh pencahayaan yang lebih. Oke, lanjut ke ruang tengah. Ruang tengah saya pakai 3 biji ya. Nah 3 watt, dan ini untuk lampu PLN. AC ini
listrik DC nya. Lanjut ke kamar ke ruang tamu. Nah, seperti ini listrik PLN, dan ini listrik DC, listrik dari panel surya ya. Saya coba nyalakan, ini saya kasih step saklar sendiri. Nah, seperti ini kabelnya nyelorot turun ke sana, nanti saya naikkan lagi. Dan ini untuk listrik PLN, tidak saya nyalakan. Kamar juga ya, saya pakai PLN sama DC, ini nyala terus pokoknya. Bermanfaat sekali bila kita pasang, fungsinya sangat banyak ya. Jika PLN padam, nggak ribet cari lilin atau semacamnya, lumayan lah untuk penerangan. Dan ini juga, nah ini listrik DC juga tidak saya nyalakan. Pokoknya seluruh pencahayaan dari rumah ini disuplai dari listrik DC panel surya yang bersumber dari aki tentunya kalau malam hari. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Inilah listrik gratis dari matahari. Oke, jika ada salah-salah kata mohon dibenarkan, dan jika ada pertanyaan mohon ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.